yang biasanya mereka nggak pernah berantem hebat, dan akhirnya mereka berantem hebat. Aku di luar itu nggak mungkin macem-macem, Ma. Aku sudah punya kamu, punya Ratri, dan juga Dika. Buat apa aku macem-macem? Mama pergi cuma sama Dika doang. Tega banget aku ditinggalin begini. Anak saya sudah berusaha memaafkan, Mas. Tapi mana balasannya? Anak saya terus disakiti. Halo para perindu, senang sekali saya Sony Septian kembali hadir untuk berbagi cerita tentang sebuah kerinduan. Di ujung rindu terkenang masa lalu. Hidup bukan tentang berlomba siapa yang paling bahagia atau siapa yang paling beruntung. Tapi hidup adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui dengan penuh sukacita. Kadang dalam hidup kita terpaksa harus melalui berbagai hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sama seperti yang dirasakan oleh Ratri. Keluarga bahagia yang selama ini ia banggakan, kini tinggal kenangan. Kepergian mama dan adik yang paling ia sayangi menjadi awal kesedihannya. Saat itu ia hanya berpikir, apa ya kesalahannya sampai mama harus pergi dan hanya bersama sang adik. Padahal Ratri juga anaknya. Hai Ratri. Oh, hai Kak. Apa kabar? Kabar baik. Makasih ya udah datang ke sini. Iya, sama-sama Kak. Udah nangis kamu, kenapa? Itu foto apa sih? Kalau ini foto aku masih kecil. Kalau yang ini... Oh ini. Ini Lucu foto aku banget. sama mama pas aku masih kecil. Kalau yang ini foto aku pas lagi waktu ulang tahun yang ke-17 bareng sama mama. Coba lihat. Oh iya. Mama kamu nih cantik ya. Cantik banget, mama tuh udah baik, terus sayang banget sama aku. Dan ini semua memori aku bareng sama mama yang nggak bisa keulang lagi semenjak mama sama Dika pergi. Sayang banget kamu sama mama ya. Banget. Ya aku ngerasain, aku juga ngeliat kayaknya apa ya ada yang hilang dari diri kamu, ngerasa kosong begitu mama sama siapa tadi Dika pergi itu ya. Kosong banget Kak rasanya. Yang biasanya mama selalu ada buat aku, selama mama pergi sama Dika, semua tuh rasa kosong, udah nggak ada lagi yang ingetin aku apapun. Tapi kamu sama papa dekat juga? Ih, deket banget dong Kak, papa itu kayak hero buat aku. Meskipun papa tuh kelihatannya cuek banget ya, tapi padahal dia tuh di dalam hati tuh dia sayang banget sama aku. Dia tuh kayak cintanya dalam diam Kak gitu. Aku ngerasa banget sih kalau papa tuh sayang banget sama aku dan sama anak-anaknya, sama aku sama Dika. Kamu bahagia banget loh keluarganya nih, yang nonton bisa iri loh ngeliat gambaran kebahagiaan keluarga kamu. Bahagia banget, aku beruntung banget. Sayang, maafin papa ya nak. Papa nggak bisa jagain mama. Mama udah pergi untuk selama-lamanya nak. Sekarang tinggal kita berdua. Silakan masuk. Silakan duduk. Vi, ayo silakan. Ih, anaknya lucu. Boleh saya gendong, Mas? Silakan pelan-pelan, Vi. Ger, turut duka cita ya. Maaf kita baru bisa datang. Yang kuat ya, Ger. Gue yakin lu pasti bisa ngelewatin semua ini. Terima kasih kalian semua sudah datang.
Iya Mas, anaknya lucu ya, dia nggak rewel. Diem aja loh. Namanya siapa Mas? Ratri. Oh Ratri, cantik anaknya ya, pasti seperti ibunya. Makasih. Oh iya, Vi. Udah lama kita nggak ketemu. Ngomong-ngomong, suamimu mana? Aduh Mas, ini gimana sih, kok suami sih? Saya masih sendiri Mas. Terus, waktu reuni kemarin kamu datang sama siapa? Oh, itu sama sepupu. Lagian juga malu Mas, gengsi. Masa keroyokan kita sendiri? Waduh, kalian cocok banget ya berdua. Udah kayak suami istri. Hus, jangan asal ngomong kamu. Orang lagi berduka malah dibicarain gitu. Ya maaf, kan nggak tahu. Jangan masukin hati ya. Gak apa-apa Mbak, biasa. Mas, itu kalau di rumah Ratri yang jaga siapa? Ratri dijaga sama nenek kakeknya. Kamu suka anak-anak juga, Vi? Iya, saya memang suka sama anak-anak. Andai dia masih ada, pasti dia yang akan menggendong Ratri. Bukan aku atau Vivi. Tapi kayaknya Vivi bisa untuk merawat anakku. Awalnya, Papa Gary itu harus berjuang sendiri mengasuh anaknya tanpa ada sosok pasangan yang mendampingi. Tapi kesedihan itu tidak berlangsung lama sampai akhirnya saat reuni nih Papa Gary bertemu dengan teman lamanya, Vivi. Sosok penyayang yang akhirnya dia pilih sebagai pasangan hidupnya dan menjadi mama dari Ratri, putri kecilnya. Ceritanya kayak Seru di ya, FTV Kak, ya. Iya. Tapi begitu mereka nikah, mereka punya anak lagi dong. Iya, dan Dan akhirnya akhirnya nambah kebahagiaan bahagia kamu ya, kamu banget. punya adik lagi ya. Iya, tapi ada senang ada sedihnya sebagai kakak. Aku sebenarnya senang banget sih jadi kakak. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena aku takut kalau misalkan mama sama papa tuh lebih sayang sama Dika gitu. Jadinya akunya kadang suka iri, takut gitu, Iya. punya ketakutan sendiri. Kebanyakan Padahal orang mah, juga gitu. iya, padahal mama sama papa tuh kasih sayang tuh yang adil gitu loh, Kak. Nyatanya malah begitu kan. Iya, Nggak adil seperti apa yang banget. kamu takutin Betul kan. banget. Kamu malah bahagia terus kayak nggak ada masalah malah keluarganya. Syukur banget aku, makanya bersyukur banget aku punya mama, punya keluarga kayak mereka, punya mama sama Dika sama papa. Katanya mama bentar lagi mau pulang. Pasti bawa adek. Yeay, aku nggak sabar nih lihat adek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, adek mana? Iya, Ma. Ini sabar. Tuh, adik kamu ganteng kan? Iya, asik. Aku ada adek. Lucu banget sih kamu. Namanya siapa, Ma? Kita kasih nama Dika. Asik. Ratri, Iya, Pak. kamu jagain dedeknya ya. Sekarang kamu sudah menjadi kakak. Siapa? Yeay, aku punya adek namanya Dika. Aduh, sayang, kamu kenapa nggak hati-hati? Duh, Sakit, Ma. nggak apa-apa kan? Yaudah kita duduk yuk. Kamu hati-hati lain kali, sayang. Mama lama-lama kok sakit sih, perih. Udah, ntar juga sembuh. Kamu kan anak pintar, kuat, ya? Iya, Ma. Tuh liatin, ntar adiknya nangis kalau kamu nangis. Tuh. Aduh, gimana nih? Perasaan kata Bu Guru gini deh. Sayang, kamu kenapa sih? Ini mah kemarin kata Bu Guru gini, tapi tetap salah. Oh, yang ini dimasukin ke tabel bawah tuh satu-satu. Oh iya. Gampang kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang tuh. Papa, lihat deh tadi aku ini diajarin sama mama sambil gendong Ade Dika. Anak pinter. Ratri, Iya, Pak. sekarang kamu istirahat. Besok kan kamu harus sekolah. Iya, Pak. Jangan lupa bilang makasih sama mama. Oh iya, aku lupa. Makasih ya, Mama.
Sama-sama sayang. Adik Dika cepat besar ya. Kakak mau bobo dulu. Bobo ya, Nak? Ya. Aduh, lucu deh. Makasih ya, Ma. Mama sudah adil dalam merawat anak-anak kita. Mama tidak membedakan kebutuhan Ratri dan juga kebutuhan Dika. Papa tuh ngomong apa sih? Ratri sama Dika kan sama-sama anak mama. Ya sewajarnya lah. Mama tuh nggak boleh pilih kasih. Ya udah, sekarang Papa mandi, ganti baju, terus makan. Iya, Ma. Makasih, Ma ya. Rasa sayang Mama Vivi kepada Ratri tuh wah luar biasa banget deh. Dia itu adil banget meluapkan rasa kasih sayangnya untuk Ratri dan juga Dika. Ini wajib banget dicontoh bagi para pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak pastinya ya. Terus masalah terberat akhirnya yang dialami orang tua kamu apa? Sampai jadi masalah besar juga buat kamu. Waktu itu pernah aku lagi di depan di tempat TV bareng sama Dika itu. Aku lagi berdua, aku nggak tahu apa-apa. Ternyata yang biasanya mereka yang aku tahu nggak pernah berantem hebat dan akhirnya mereka berantem hebat Kak, sampai bahkan ya aku dengar suara bising. Bisa ditutupin lagi dari kamar. Iya, dari luar. Aku kaget sama Dika kan karena ada apa sih gitu kan. Biasanya karena aku nggak tahu dan ya yang aku rasain mama sama papa tuh baik-baik aja gitu Kak. Ya kan. Akhirnya fatalnya itu papa keluar dari kamar langsung bawa koper gitu loh Kak. Aku sama Dika kan kaget tuh, papa mau kemana? Ratri dijaga sama nenek kakeknya. Kamu suka anak-anak juga, Vi? Iya, saya memang suka sama anak-anak. Andai dia masih ada, pasti dia yang akan menggendong Ratri. Bukan aku atau Vivi. Tapi kayaknya Vivi bisa untuk merawat anakku. Pak, Papa kok bawa tas mau kemana, Pak? Cukup, Ma. Aku capek berantem sama kamu. Kamu kerjanya cuma curiga aja. Bisa nggak sih, Ma? Kamu sedikit aja percaya sama suami sendiri. Kak, Mama sama Papa kenapa? Udah, kita nggak usah urusin mereka, itu urusan orang dewasa. Pak, bukan Mama nggak percaya, Mama percaya sama Papa. Tapi Papa itu selalu aja mengulang kesalahan yang sama. Pak, kalau mau berbuat sesuatu itu, ingat sama anak. Ma, belakangan ini kamu mancing-mancing emosi, mancing-mancing pertengkaran ini ya, Ma? Aku di luar itu nggak mungkin macem-macem, Ma. Aku sudah punya kamu, punya Ratri, dan juga Dika. Buat apa aku macem-macem? Tapi kemarin Mama lihat di HP-nya Papa itu ada foto, ada chat mesra dari perempuan. Itu apa? Itu Papa bilang pekerjaan. Pak, Mama juga pernah kerja dulu. Mama tahu mana yang kerjaan pakai hati. Udah ya, Ma, capek aku. Lama-lama aku nggak betah tinggal di rumah ini. Tinggal dengan istri yang curigaan kayak kamu. Pikir. Pak, tunggu, Pak. Pak, Papa mau kemana? Bukan urusan kalian. Pak, tunggu, Pak. Papa tunggu, Pak. Kelihatan banget di sini ya kalau Papa Gary ini sedang menutupi kesalahannya, makanya dia pergi dari rumah. Padahal dengan keputusan seperti itu, malah menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ma, kamu kenapa? Papa kenapa? Nggak apa-apa, udah. Kalian tenang ya. Ma, ada apa, Ma? Mama juga nggak tahu Papa kalian mau kemana. Memang tadi Mama sempat berantem sama Papa. Mama yang salah. Mama terlalu egois mungkin sama Papa.
Enggak, Ma. Mama kok jadi merasa bersalah gitu sih? Terus Papa kemana, Ma? Nggak tahu, Dika. Mudah-mudahan Papa kamu juga nggak lama, Dik. Dika nggak mau ketemu Papa. Papa udah nyakitin Mama. Pertengkaran Mama Vivi dan Papa Gary menjadi awal hancurnya kebahagiaan Ratri dan Dika. Kebahagiaan yang selama ini mereka rasakan ternyata hanya sementara. Mama yang tidak pernah memperlihatkan kesedihannya terpaksa deh harus menunjukkan semua apa yang ia rasakan saat pertengkaran dengan Papa Gary. Dan di lain sisi, Papa Gary yang selama ini menjadi panutan mendadak menjadi sosok yang berbeda di mata Ratri dan juga Dika. Langsung pergi aja gitu bawa barang. Iya, langsung pergi. Aku juga nggak tahu tuh Papa kemana. Akhirnya setiap aku tanya sama Mama juga, Mama nggak mau ngasih tahu, Mama nggak mau cerita. Mama tuh nyimpen semuanya sendirian, nggak mau ngasih tahu kayak gitu. Dan pada saat itu nggak balik lagi Papa ya? Nggak balik sama sekali. Makanya aku bingung Papa tuh kemana gitu. Gini, maaf nih ya, Papa kamu kan pergi, dia nggak balik lagi. Tapi dia gimana tuh? Masih nafkahin kah? Masih ngirim uang kah? Atau masih kontak? Masih, Kak. Masih. Tapi Mama tuh nggak mau nerima. Karena Mama tuh pengennya Papa pulang aja gitu. Jangan keluar kemana-mana. Karena Mama juga kan nggak tahu Papa di luar tuh kayak gimana. Gitu. Itu yang bener yang dilakuin Mama kamu sih harusnya. Pengen memperbaiki rumah tangganya lagi pengen. Kan. Nggak pengen cuma dengan cara ngirim uang tapi Papa jauh gitu ya. Iya, betul banget. Dan kalau dilihat berarti kalian cukup struggle ya dengan kehidupan kamu ya. Walaupun kamu bertiga. Tapi ada saat dimana Mama sama Dika sebenarnya ninggalin aku nih, Kak. Bentar, Mama sama Dika ninggalin kamu? Iya, Mama sama Dika tuh ninggalin aku. Kayak aku ngerasa kayak gimana ya? Kan anaknya, Mama kan bukan cuma Dika doang. Kenapa Mama pergi coba bawa Dika? Kenapa nggak bawa aku gitu? Sedangkan aku kan juga anaknya. Maafkan Mama, Ratri. Sebenarnya Mama nggak tega ninggalin kamu. Tapi Mama nggak tahan sama sikap Papa kamu. Mungkin lebih baik Mama pergi. Sayang, makan? Mama masaknya banyak banget. Biasa masaknya. Kamu makan dulu ya. Mah, ini kan makanan kesukaan aku semua. Iya dong. Kan biar kamu doyan makan. Gimana kerjaan kamu? Aman, Mah. Mah, tuh koper kok di situ, Mah? Tadi dibersihin sama Mama, soalnya kotor lama nggak dipakai. Oma jujur mau kemana? Mama nggak kemana-mana sayang, bener. Ratri, pokoknya dengar Mama ya. Apapun yang terjadi, Mama akan tetap di sini sama kamu, jagain kamu. Ya sayang? Bener ya, Ma? Tapi kok Mama aneh sih ngomong kayak gitu? Gak ada apa-apa kok. Udah kamu gak usah mikirin macam-macam. Yang penting kamu makan, terus habis ini kamu berangkat kerja. Takut kamu telat, ya? Oke, Ma. Dan lagi-lagi ini jadi momen terburuk bagi Ratri ketika mengetahui ia lagi-lagi ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Bukan hanya satu, tapi 3 orang sekaligus. Emang kamu gak nyari Mama kemana? Udah, akhirnya aku nyari sampai aku tuh ke sekolahnya Dika. Dan ternyata Dika juga udah ngurus perpindahan sekolahnya gitu, Kak. Akhirnya aku coba buat datang ke rumah nenek.
banget lagi. Udah nyamperin temen mama juga nggak ada kabar. Ke sekolah Dika, katanya Dika udah pindah. Nek, Nenek, Nek, Nek, kenapa ya Nek? Mama nggak pulang-pulang. Udah lama Mama nggak pulang, terus Papa juga nggak pulang. Kenapa ya Nek? Terus Mama pergi cuma sama Dika doang. Tega banget aku ditinggalin begini. Aku salah apa ya Nek? Kalau kayak gini kan aku kayak bukan anak kandung. Menurut Nenek, Mama sama Papa kenapa ya Nek? Tri, kamu sudah tahu. Usia kamu sekarang udah 23 tahun, udah dewasa. Tahu apa sih Nek? Ada apaan sih Nek? Sebetulnya Mama Pipi itu bukan mama kamu. Nenek bohong kan? Nenek nggak bohong, Nak. Sejak mama kamu meninggal, papa kamu mengurung diri tapi membesarkan kamu dengan kasih sayang. Dan dia pergi salah satu reuni ketemu teman-temannya dulu. Disitulah dia ketemu dengan Pipi. Sejak kamu usia 3 bulan, papa kamu menikah dengan Pipi dan dia seneng lihatnya. Dia sayang sama kamu. Terus kenapa dari awal nggak ngomongin tentang ini Nek? Kenapa semuanya ditutupin sih Nek? Maafin Nenek. Nenek serius, Nak. Nenek telah gagal mendidik papa kamu. Maafkan Nenek. Ya sabar ya Nak ya. Kan masih ada Nenek di sini. Bapak kamu pergi dan Nenek dapat kabar lagi dia menikah lagi. Papa jahat banget Nek. Maafkan Nenek, Nak. Kamu dengan Nenek aja sekarang di sini ya, Nak. Kadang ngerasa kecewa kayak kenyataan kok kayak gini banget ya. Sedangkan aku tuh sayang banget sama mama juga nggak pernah ngebeda-bedain aku sama Dika. Ternyata aku dapat fakta kalau misalkan mama itu mama tiri. Terus begitu tahu kamu semua ini, kalau maaf ya kamu ternyata bukan anak dari Mama Vivi, kamu nggak langsung nyari mama kamu untuk cari tahu kebenarannya gimana? Aku udah cari kemana-mana tapi nggak pernah ada. Kayak mereka tuh pada nutupin gitu loh Kak, nutupin semua. Mama juga nggak bilang mama kemana sama keluarganya. Tuh sebelumnya kamu udah datang kemana? Ke rumah saudara-saudara aku. Nah, udah datang ke situ? Tapi aku nggak dapat jawabannya sama sekali. Mereka tuh semua nutup-nutupin. Ditutupin. Terus kamu nyari kemana lagi tadi kamu bilang? Ada satu tempat yang belum aku datengin. Di mana itu? Itu rumah Nenek Mala. Nenek Mala itu mamahnya Mama Vivi. Jadi mamanya Mama Vivi, mama aku, nenek aku dari mama. Kenapa belum ke sana? Belum sempet coba sih Kak. Aku apa? Takut? Iya, aku takut. Kalau misalkan aku datang ke rumahnya Nenek Mala itu aku malah dibilang kayak, ya aku bukan anak kandungnya gitu. Aku anak tirinya mama. Jadi aku cuma takut dan makanya aku minta tolong sama tim di Ujung Rindu untuk datang sebagai perwakilannya aku untuk ngomong ke Nenek Mala. Aku pengen tahu mama tuh di mana sih sebenarnya. Aku juga pengen ketemu sama mama. Aku tuh sebenarnya kangen Kak, pengen banget ketemu mama. Terus aku pengen lihat Dika, aku pengen cerita lagi sama mama sama Dika kayak gitu. Oke, Ratri. Kangen banget. Dia tim udah datang ke rumah Nenek Mala, tapi benar di sana nggak ada. Ah serius Kak? Dika nggak ada ya. Beneran? Oke, sini benar.
83, 82. Sini, tantar. Oke, jadi pemirsa, tadi saya memutuskan sama Arti untuk naik ojek online karena ada sedikit kendala dari driver kami. Dan mengingat waktunya sangat terbatas, jadi kita memutusin untuk langsung naik ojek online. Nah, ini kayaknya informasi dari tim yang di lapangan ini adalah rumah dari Mbak Vivi Natalia. Mudah-mudahan kita bisa dapatin secepatnya karena ini udah siang banget. Ikutin, tapi agak jaga jarak sebentar ya. Karena biasa kalau yang awal kayak gini takutnya orang dalam rumah takut atau tidak nyaman. Selamat siang, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Maaf ganggu waktunya sebentar. Saya boleh ngobrol, saya lagi nyari orang. Ini, mohon maaf. Ibu ini bener rumahnya Ibu Vivi Natalia, bukan? Iya, betul. Iya. Masnya siapa ya? Saya Kiki, Bu. Temannya dari Ratri, anaknya Bu Vivi Natalia. Temannya Ratri? Iya. Bu, ini betul rumahnya Ibu Vivi Natalia? Iya, betul. Ini rumahnya. Ya, saya bisa ketemu Ibu Vivi Natalia? Vivi nggak ada di rumah. Kapan saya kira-kira bisa ketemu? Bu, sebentar. Kapan kami bisa ketemu? Ada keperluan apa? Ya, jadi Ratri rindu sama ibunya, sama adiknya. Dan Ratri meminta tolong kepada kami, lebih tepatnya dia ingin meminta maaf, Bu. Kok malah Ratri sih yang minta maaf? Harusnya papahnya dong. Papahnya itu sudah berkali-kali nyakitin anak saya. Anak saya sudah berusaha memaafkan, Mas. Tapi mana balasannya? Anak saya terus disakiti. Berkali-kali selingkuh. Papanya itu nggak baik, Mas. Nenek Mala yang sudah mengetahui kelakuan buruk Papa Gary sepertinya nggak bisa nih memaafkan kesalahan menantunya itu. Wajar aja sih, apalagi Mama Vivi sampai dikhianatin kayak gitu. Orang tua mana coba yang nggak marah? Bu, maaf. Saya tahu Ibu, saya bisa memahami emosinya Ibu, saya bisa memahami kekecewaannya, tapi bisa turunin sebentar emosinya biar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ratri meminta kami minta tolong ini, selain meminta maaf, dia sangat kangen sama ibu sama adiknya. Dan Ratri itu mau nanya, kenapa hanya adiknya yang dibawa, kenapa dia nggak dibawa juga, Bu? Asal tahu aja ya, Ratri itu bukan anak kandung dari Vivi anak saya. Gimana Bu? Bukan anak... Bu, sebentar. Bu. Udah, Mas. Mending Mas pergi aja. Saya nggak ada urusan ya sama Mas. Bu, bentar dulu, Bu. Kasih waktu sebentar deh, Bu. Kayaknya memang kayak gini tuh rada susah buat ngomong ya. Pertama emosinya, terus kedua masih punya luka batin. Duh, ada fakta baru yang terungkap. Ratri itu bukan anak kandung dari Bu Vivi, gimana? Kita balik nanti lagi ya. Karena kan nggak mungkin ini udah siang, kita masih kejar satu perindu kita lagi. Mending kita balik lagi di hari besok deh, kita coba ya. Udah, kita tutup dulu. Ayo teman-teman, kita balik. Kira-kira Mama Vivi mau nggak ya ketemu sama Ratri? Oke, sambil nunggu, gimana kalau aku bacain aja DM yang sudah masuk ke media sosial di Ujung Rindu RTV. Dan seperti biasa juga aku mau ngucapin terima kasih buat para perindu yang sudah mengirimkan cerita rindunya kepada kita. Cerita pertama dari... ada @Marina Jaya. Halo tim di Ujung Rindu, bisa pertemukan aku sama adik aku nggak? Kami dulu tinggal bersama, tapi karena himpitan ekonomi, kami harus terpisah. Adik aku tinggal dengan Uwak di Cikarang, sedangkan aku tinggal di Priok. Kita sudah terpisah selama 12 tahun, mama aku sakit. Terus adik udah lama nggak pernah ke rumah. Aku juga udah ngubungin Uwak, tapi katanya adik lagi sibuk sekolah. Tolong ya tim di Ujung Rindu,
Mama aku kayaknya belum bisa pergi kalau belum ketemu sama Ade. Oke, semoga ada berita baik ya buat kamu ya. Dan cerita yang kedua ini ada dari Yuke Narita. Halo Kak, aku mau ketemu sama mama dan papa kandung aku. Aku tinggal di panti asuhan dan kata kepala panti dulu aku ditemuin pas lagi bayi dan ditaruh di sebuah box bayi. Di dalamnya ada aku sama kartu nama tempat kerja mama dan papa aku. Jujur selama ini aku nggak masalah tinggal di panti, tapi aku lebih pengen tinggal sama mama dan papa asli aku. Pernah beberapa kali orang datang untuk mengadopsi, tapi aku nggak mau. Aku cuma mau sama mama dan papa asli aku. Sampai hari ini aku belum berani ngubungin papa dan mama aku. Aku takut nanti mereka malah nolak aku karena aku hanya anak yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih untuk para perindu yang sudah mengirimkan cerita rindunya. Semoga ada berita terbaik dan jalan terbaik buat semuanya. Anak saya sudah berusaha memaafkan, Mas. Tapi mana balasannya? Anak saya terus disakiti. Berkali-kali selingkuh. Papanya itu nggak baik, Mas. Dia sayang kok nenek sama kamu. Sebenarnya juga tidak membeda-bedakan. Walaupun memang ya seperti ketakutan kamu itu, yang ketakutan kalau kamu bukan anak kandungnya, nenek sempat keceplosan itu. Cuma sekedar keceplosan aja, dia sayang sama kamu. Tapi itu kan aja. nenek tuh sebenarnya tahu kalau aku tuh bukan anak kandungnya. Sudah mama, pasti tapi tahu kenapa dong. pada nggak bilang sama aku? Mungkin karena mereka jaga perasaan kamu. Apa karena itu? Apa karena aku bukan anak kandungnya mama, jadi mama tuh baunya Dika doang? Ya, itu yang sampai sekarang kita belum tahu alasannya apa. Tapi kita sudah berusaha mencari yang terbaik untuk kamu bisa ketemu sama Mama Vivi dan juga Dika biar tahu kejelasan semuanya. Ini adalah hari ketiga tim kami memantau rumah dari Bu Vivi Natali. Tapi sepertinya belum ada tanda-tanda dan kemarin juga tim sempat datang nunggu bahkan Bu Vivi-nya belum muncul. Hah? Serius? Bentar. Itu kayaknya Vivi deh. Tapi kok dia nggak sama anaknya? Tunggu sebentar, tunggu. Kayaknya jangan sekarang. Oh iya benar, ini Vivi, tapi kita tunggu beberapa jam dulu. Dia dari luar nggak enak karena ini lumayan sedikit besar permasalahannya. Kita kasih waktu sebentar. Ya, kita kesana dulu sebentar. Yuk. Mau samperin tapi agak ke belakang bentar ya. Permisi. Iya? Mohon maaf. Cari siapa ya, Mas? Ibu dengan Vivi Natalia? Iya, betul, saya Vivi. Bu, saya sedang mencari Ibu. Saya teman dari Ratri. Hah? Ratri? Iya. Ada apa, Mas, sama Ratri? Apa anak saya sakit? Tenang dulu. Ratri sehat, walafiat. Ratri kangen sama ibunya. Ya Allah, Nak. Maafin Mama ya. Mama udah egois sama kamu. Bikin kamu jadi sedih. Mas, titip salam sayang saya dan kangen saya sama Ratri ya. Tapi kenapa harus saya, Bu? Kenapa nggak Ibu sendiri yang menyampaikan kepada Ratri? Saya tidak bermaksud untuk mencampur urusan pribadi, tapi saya tahu ada keresahan dalam hati Ibu. Ada sesuatu yang nggak bisa diungkapin untuk kami. Dan memang butuh waktu, tapi saya dipunya amanat. Dari Ratri itu pengen menyampaikan sesuatu kepada ibunya. Ini dia. Mudah-mudahan bisa dibaca. Mungkin ini hanya sepucuk surat, tapi untuk kami ini adalah amanat yang harus disampaikan. Bisa diterima dulu amanatnya? Mas, maaf. Saya nggak sanggup baca surat itu, Mas. Karena saya takut kalau saya baca surat itu, saya akan jadi merasa bersalah, Mas. Tolong kembalikan lagi sama Ratri ya, Mas.
Nggak bisa, ini adalah amanat. Saya udah bertemu langsung kepada ibu, dan ini adalah amanat, tolong dipegang. Saya mohon. Kemarin kami sebenarnya sudah kesini, 2 hari yang lalu bahkan. Iya, itu karena Rati udah tahu alasan dan kebenarannya. Kenapa selama ini saya tutup-tutupi? Karena Rati kecewa, Mas. Makanya dia titipkan surat ini buat saya. Iya. Mohon dibaca. Nanti kalau ada waktu, kalau ibu nggak bisa baca sekarang atau mungkin belum siap, nggak apa-apa, kami kasih waktu. Tapi saat tadi terlihat ibu sedang terburu-buru ya, mau bergegas. Gini aja, ini permasalahan yang nggak gampang. Saya menyadari dan tim menyadari, tapi sekali lagi tanpa bermaksud untuk mencampur urusan pribadi. Ini adalah amanat dari Ratri. Mungkin ibu bisa menghubungi kami kah? Saya boleh tahu nomornya ibu biar untuk bisa berkomunikasi langsung dengan ibu pada saat ibu udah siap. Ibu bisa menghubungi kami dan setidaknya kami memberitahu amanatnya udah disampaikan. Sepertinya, Mas, kalau pertemuan kami ini malah membuat Ratri itu semakin sedih. Jujur, Mas, sampai detik ini saya itu masih kangen banget, Mas, sama Ratri. Setiap hari itu saya bermimpi bertemu dengan dia, Mas. Saya tuh berharap bisa memeluknya lagi. Bahkan adiknya Dika, dia tiap hari bertanya kepada saya, kapan bisa ketemu sama kakaknya. Dia juga pengen ngobrol sama kakaknya seperti dulu, Mas. Ya, mungkin ini sekedar harapan saya aja sih. Karena luka hati ini belum sembuh, Mas. Sampai sekarang juga masih terasa sakit, Mas. Iya. Nggak apa-apa. Kami kasih waktu kapanpun yang ibu butuhkan. Amanat dari Rati terasa sampaikan. Ada waktu ibu baca, dan yang paling penting adalah saya bisa punya nomor kontak ibu. Jadi suatu hari kami akan menghubungi atau ibu menghubungi kami. Dicatat aja dulu, nggak apa-apa. Iya, Mas. Baik. Terima kasih banyak, Bu Vivi. Iya. Amanatnya sudah disampaikan. Makasih banyak, Mas. Saya permisi, harus jalan. Terima kasih banyak. Memangnya kalau kamu ketemu lagi sama Mama, Vivi, dan juga Dika, apa yang mau kamu sampaikan? Aku pengen banget meluk Mama. Pengen bilang kalau aku tuh kangen banget sama Mama. Aku pengen cerita-ceritain semua yang lagi aku rasain, sama pengen curhat lagi sama Mama kayak biasanya. Pengen bercanda-canda lagi juga sama Dika, aku kangen. Sekarang kan aku sendirian, Kak. Yang biasanya di rumah tuh rame, ada Mama, ya kan? Ada Dika. Sekarang kan nggak, Papa udah ninggalin aku juga gitu. Jadi gimana ya? Aku pengen banget, aku nyari-nyari Mama tuh nggak ketemu-temu. Orang-orang tuh pada jahat semua, nggak ada yang ngasih tahu. Kali nggak pengen sampai pisah lagi. Aku kangen banget. Mama kemana aja? Itu ada Dika. Kangen sama Dika. Kangen banget. Kamu gimana? Aman, Kak. Kita kan pinter. Mama Vivi, Dika, terima kasih sudah mau datang ke sini, mau ketemu lagi sama anaknya yang tercinta. Aku mau ngasih kalian kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya tim boleh minta bangku. Oke. Kamu, Mama Vivi boleh duduk di sini, mungkin Dika boleh duduk di situ. And take your time. Mama, aku mana aja? Mama nggak ngasih tahu ke aku. Aku tuh kangen banget tahu sama Mama. Selama ini aku sendirian, nggak ada Mama. Udah biasanya aku cerita apa aja sama Mama tuh nggak ada. Mama kangen banget sama kamu. Maafin aku ya, Ma, kalau salah. Maafin Mama ya.
Aku maafin mama, aku tetap sayang sama mama meskipun aku tahu kalau aku tuh bukan anak kandungnya mama. Kenapa mama nggak bilang? Tapi kamu anak mama kok. Mama sama Dika tinggal bareng lagi ya sama aku. Jangan tinggalin lagi. Tapi nggak bisa sayang. Kenapa? Karena mama sama papa itu sebenarnya udah bisa. Jadi mama harus hidup sendiri. Ini semua mama yang salah. Karena mama nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Dika jangan nakal. Selama ini aku sendirian, nggak ada mama. Udah biasa nyangkut cerita apa aja sama mama tuh nggak ada. Mama kangen banget sama kamu. Maafin aku. Ternyata amarah itu akan hilang dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang. Kesedihan pun akan bisa menjadi bumbu dalam sebuah hubungan. Dan semoga kisah perindu kita kali ini dapat menjadi contoh kebaikan seorang ibu yang tidak ada batasnya. Dan kasih sayangnya pasti akan berlanjut hingga akhir hayatnya. Bagi pemirsa sekalian yang sedang rindu dengan seseorang dan ingin bertemu karena suatu hal, yuk langsung aja kirimkan email kalian ke diujungrindu@rtv.co.id dan di follow juga ya Instagramnya di @diujungrindu_rtv. Sekarang saya Sony Septian, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Ujung Rindu Terkenang Masa Lalu. Papa mau kemana? Bukan urusan kalian. Pak, tunggu, Pak! Pak! Papa tunggu, Pak! Maafin Nenek. Nenek serius, Nak. Nenek telah gagal mendidik papa kamu. Maafkan Nenek. Ya, mama harus hidup sendiri. Ini semua mama yang salah. Karena mama nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Dika jangan nakal.